warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Andani dari kelas B, jurusan Pendidikan Geografi, Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penamaan tanah dan klasifikasi tanah. Tanah merupakan sumber daya alam yang merupakan wadah atau tempat unsur hara bagi tanaman, media untuk tumbuh dan berkembangnya perakaran tanaman, dan penyimpanan air. Ada lima faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Yang pertama yaitu iklim, yang kedua yaitu topografi, yang ketiga yaitu batuan induk, yang keempat yaitu waktu, dan yang terakhir yaitu organisme. Adapun istilah-istilah lain tanah, yang pertama yaitu morfologi tanah. Morfologi tanah merupakan suatu sarana dalam penyelidikan ilmiah dengan tujuan untuk menguraikan, melukiskan, dan melaporkan kenampakan, ciri-ciri, dan sifat tanah yang dimiliki oleh suatu profil tanah. Selanjutnya, menurut salah satu pakar yang ada di UGM, mendeskripsikan bahwa ada perbedaan antara horizon tanah dan lapisan tanah. Horizon tanah merupakan lapisan horizontal yang terjadi karena proses pedogenesis sehingga batasnya tidak tegas. Yang kedua yaitu lapisan tanah. Lapisan tanah merupakan lapisan horizontal yang terjadi karena proses geogenesis sehingga batasannya sangat tegas. Selanjutnya yaitu materi tentang klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah dilakukan pada saat penjajahan Belanda pada tahun 1905. Dan menurut pendapat pakar Bapak Haji Wigono Subardjo mengemukakan bahwa sistem klasifikasi tanah tersebut lebih sederhana, di mana proses genesis tanah dan nama-nama tanah ditentukan pada warna tanahnya saja. Jadi lebih sederhana, dan kemudian klasifikasi tanah terus berkembang dan tidak hanya didasarkan pada warnanya saja, melainkan pada batuan induk dan pelapukannya. Sejak tahun 1975 di Indonesia dikenal dengan 3 sistem klasifikasi tanah yang bergerak digunakan oleh lembaga penelitian, perguruan tinggi, dinas, teknisi di lapangan. Yaitu yang pertama yaitu sistem klasifikasi tanah nasional. Sistem klasifikasi tanah nasional digunakan di Indonesia dengan nama lain yaitu klasifikasi tanah Sistem Pusat Penelitian Tanah Bogor. Sistem klasifikasi tanah yang kedua yaitu sistem klasifikasi tanah internasional. Sistem klasifikasi tanah internasional lebih banyak digunakan sesuai dengan hasil keputusan Kongres Nasional Himpunan Ilmu Tanah Indonesia. Sistem klasifikasi tanah yang ketiga yaitu sistem FEO. Sistem FEO yaitu organisasi yang bergerak pada bidang pangan dan pertanian yang berada di bawah naungan PBB. Dikembangkan di Amerika Serikat
dikenal dengan nama Soil Taxonomy USDA. Sistem klasifikasi ini menggunakan 6 kategori, yaitu yang pertama yaitu ordo, yang kedua yaitu subordo, yang ketiga yaitu grade group, yang keempat yaitu subgroup, dan yang kelima yaitu family, dan yang terakhir yaitu seri. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari ordo, subordo, grade group, subgroup, family, dan seri. Yang pertama yaitu ordo tanah. Ordo tanah dibedakan berdasarkan ada tidaknya horizon penciri serta jenis atau sifat dari horizon penciri tersebut. Yang kedua yaitu subordo. Subordo tanah dibedakan berdasarkan perbedaan genetik tanah. Misalnya, ada tidaknya sifat-sifat tanah yang berhubungan dengan pengaruh. Yang pertama yaitu pengaruh air, yang kedua yaitu pengaruh vegin, yang vegin kelembapan, yang ketiga yaitu bahan induk utama, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu vegetasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu grade group. Grade group tanah dibedakan atas berdasarkan yang pertama yaitu jenis, yang kedua yaitu tingkat perkembangan, yang ketiga yaitu susunan horizon, yang keempat yaitu kejenuhan basah, yang kelima yaitu regina suhu, yang keenam yaitu kelembapan, yang ketujuh yaitu hara tidaknya lapisan-lapisan penciri seperti flintite, gragipan, dan duripan. Yang keempat yaitu subgroup. Subgroup tanah dibedakan berdasarkan yang pertama yaitu sifat inti dari grade group dan diberi nama typil. Yang kedua yaitu sifat-sifat tanah peralihan ke grade group lain, subordo lain, dan ordo lain, serta kebukan tanah. Yang kelima yaitu family. Family tanah dibedakan berdasarkan sifat-sifat tanah yang penting untuk pertanian atau regenering. Meliputi sifat tanah yang pertama yaitu susunan basar butir, yang kedua yaitu susunan mineral liat, yang ketiga yaitu regim temperatur pada kedalaman 50 cm. Yang keenam yaitu seri. Seri tanah dibedakan berdasarkan yang pertama yaitu jenis dan susunan horizon, yang kedua yaitu warna, yang ketiga yaitu tekstur, yang keempat yaitu struktur, yang kelima yaitu konsistensi, dan yang keenam yaitu reaksi tanah dan masing-masing horizon. Yang ketujuh yaitu sifat-sifat kimia tanah lainnya, dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu sifat-sifat mineral dan masing-masing horizon. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan materi tentang penamaan tanah dan klasifikasi tanah.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.